wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 kita akan belajar dan membahas materi mengenai teks eksplanasi. Nah, di dalam materi ini peta konsep yang harus kita pelajari dan kalian kuasai, yaitu yang pertama menganalisis teks eksplanasi, kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, selanjutnya mengonstruksi informasi teks eksplanasi dan memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Oke. Pembahasan yang pertama, menganalisis teks eksplanasi. Nah, bahwa teks eksplanasi itu termasuk wacana yang berarti rentetan kalimat yang saling berkaitan dengan menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lainnya dalam kesatuan makna. Jadi, teks eksplanasi itu sendiri bahwa teks yang berisi tentang penjelasan proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, baik itu sosial, budaya, maupun aspek-aspek yang lain. Kemudian kriteria teks eksplanasi. Ada beberapa macam kriteria dalam pembentukan teks eksplanasi. Yang pertama, struktur terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Ya, bahwa teks eksplanasi ini terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah penjelasan umum atau pernyataan umum, kemudian berisi penjelasan proses ya atau deretan penjelas, serta penutup ya atau interpretasi. Kemudian yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang berisi informasi yang isinya hal-hal yang bersifat fakta. Ya, jadi sesuatu yang disampaikan di dalam teks eksplanasi itu sesuai dengan kenyataan. Kemudian biasanya memuat informasi keilmiahan, ya. Nah, jadi informasi yang disampaikan di teks eksplanasi itu memiliki hal-hal yang berkaitan dengan keilmiahan, yaitu mengenai sebuah ilmu pengetahuan atau sains, ya, atau berhubungan dengan sains. Kemudian makna mudah dipahami. Tentu di dalam menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian, ya, di dalam teks eksplanasi harus mudah dipahami. Kemudian pesan yang disampaikan efektif, ya. Efektif itu berarti pesan-pesan di dalam teks eksplanasi untuk menjelaskan sesuatu itu harus disampaikan harus tepat, ya, tepat guna. Kemudian selanjutnya kriteria yang diperlukan dalam analisis teks eksplanasi. Nah, di dalam kita menganalisis teks eksplanasi ada beberapa kriteria. Yang pertama, fungsi teks eksplanasi. Nah, fungsi umum teks eksplanasi ini digunakan untuk mendeskripsikan kejadian. Jadi, fungsi teks eksplanasi ini untuk menjelaskan, ya, menjelaskan secara rinci mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian kelengkapan struktur teks eksplanasi. Jika semua unsur tidak terpenuhi atau tidak lengkap, teks eksplanasi tersebut digolongkan dalam teks eksplanasi sederhana. Ya, jadi kalau teks eksplanasi itu tidak terdiri dari struktur pelengkap
atau kelengkapan teks eksplanasi, yaitu berupa pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, serta penutup atau interpretasi, maka teks eksplanasi tersebut dikatakan sebagai teks eksplanasi sederhana. Selanjutnya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang mempunyai fungsi sosial, yaitu dalam bentuk penjelasan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Nah, dalam suatu peristiwa itu tentu menjelaskan sesuatu yang menjawab tentang bagaimana dan mengapa, ya. Teks eksplanasi umumnya mencakup gejala alam, gejala sosial, dan budaya atau proses terhadap sesuatu, ya. Nah, ada juga teks eksplanasi itu yang berisi tentang gejala-gejala alam, ya, misalnya terjadinya gunung meletus atau terjadinya banjir, kemudian mengenai kebudayaan maupun sosial. Struktur teks eksplanasi, ya. Nah, dalam struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama penjelasan umum atau pernyataan umum, kemudian penjelasan proses atau, ya, deretan penjelas, kemudian penutup atau interpretasi. Penjelasan umum berisi tentang keterangan singkat mengenai apa yang dijelaskan. Ya, jadi di dalam pernyataan umum atau penjelasan umum itu disampaikan di awal teks, ya, yang berisi tentang secara umum apa yang akan disampaikan, ya. Kemudian penjelasan proses, berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau bekerja. Nah, jadi penjelasan proses atau rincian penjelas ini atau deretan penjelas itu menjelaskan secara rinci dari penjelasan umum atau dari pernyataan umum ini. Kemudian penutup ini atau interpretasi, yaitu berisi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Dari penjelasan yang disampaikan secara lengkap, maka di dalam penutup ini kita buat sebuah kesimpulan dari keseluruhan deretan penjelas ini. Selanjutnya, memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan, ya. Nah, di sini kita akan membuat teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang pertama, tentukan kejadian yang hendak dijelaskan. Nah, di sini sama halnya kita dengan menentukan ide, ya. Jadi kita cari hal-hal atau kejadian yang ada di lingkungan kita maupun yang terjadi di daerah lain, kemudian itu kita jadikan sebuah ide untuk dijadikan sebuah teks eksplanasi. Kemudian cari referensi atau informasi tentang proses terjadinya kejadian itu. Nah, jadi untuk menjelaskan dari kejadian itu secara lengkap, maka kita cari data-data atau informasi tentang bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan kita jelaskan tadi. Kemudian mulailah menulis. Ya, paragraf pertama berisi pengertian, paragraf kedua berisi proses terjadinya fenomena dan kesimpulan. Nah, mulai kita membuat teks eksplanasi dari ide yang akan kita jelaskan, kemudian dari informasi yang sudah kita dapatkan, kemudian kita tulis menjadi sebuah paragraf atau teks eksplanasi, ya. Yang selanjutnya, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Nah, dalam menyampaikan teks eksplanasi kita harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar supaya pembaca mudah untuk memahami. Terutama hindari penggunaan kata-kata atau bahasa-bahasa gaul, ya, yang tidak banyak orang mengerti. Yang selanjutnya, lakukan revisi jika diperlukan. Nah, ini setelah kita membuat teks eksplanasi, maka kita lakukan revisi hal-hal apa atau bagian-bagian mana yang perlu kita tambahkan atau kita kurangi. Nah, itu
itu kita revisi. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, menggunakan kata benda yang bersifat umum, ya. Kata-kata benda. Kata-kata benda itu banyak, ya, sesuatu yang berhubungan dengan benda itu yang dinamakan dengan kata benda, ya, yang bersifat umum yang banyak orang ketahui, misalnya pesawat terbang, gawai, mobil, gunung berapi, dan sebagainya. Selanjutnya menggunakan kata kerja, misalnya lari, kerja, mendorong, mencuci, menjual, membeli, dan sebagainya. Nah, ini adalah kata-kata kerja yang digunakan di dalam teks eksplanasi. Kemudian menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses. Di dalam teks eksplanasi kita menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Maka kita jelaskan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana ini. Selanjutnya menggunakan fakta, ya. Misalnya robot dapat bergerak karena mempunyai mesin. Nah, hal ini merupakan fakta, ya, karena robot itu adalah salah satu teknologi yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan mesin. Itu memang benar. Kemudian menggunakan bentuk kalimat pasif, ya, seperti energi berasal dari matahari, ya. Nah, di sini berasal ini menggunakan kalimat pasif atau kalimat tidak aktif, ya. Kemudian mengonstruksikan informasi teks eksplanasi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama pernyataan umum, ya. Nah, di sini kita menentukan pernyataan umumnya. Kemudian menentukan pernyataan penjelas. Dan yang terakhir adalah menentukan penutup atau interpretasi atau kesimpulan. Selanjutnya, setelah melalui pembelajaran 1 dan 2 secara mandiri, kamu diharapkan dapat melakukan hal-hal berikut. Nah, jadi setelah kita pelajari dari pembelajaran 1 dan 2 tadi, maka kalian harus mampu, ya, untuk melakukan hal-hal. Yang pertama, mampu menganalisis informasi, ya, dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang-bidang pekerjaan secara lisan maupun tulis. Kemudian kalian harus mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, ya. Nah, strukturnya dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, dan kebahasaannya baik itu kalimat pasif, kata kerja, kata benda, maupun kebahasaan yang lain. Mengembangkan isi teks eksposisi, ya. Dari penjelasan-penjelasan itu kita kembangkan, dari penjelasan eksposisi kita kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Mengonstruksikan teks eksposisi dengan perhatikan isi, struktur, dan kebahasaan, ya. Ini mengonstruksikan teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, ya. Kita perhatikan isinya harus sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan atau sesuai dengan apa yang ada. Kemudian strukturnya harus sesuai dengan struktur teks eksplanasi, ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Dan kebahasaan, ya. Nah, sesuai dengan yang kita jelaskan tadi mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Oke, cukup sekian untuk materi teks eksplanasi. Untuk materi berikutnya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.